Bayangkan jika hidup bukan tentang menemukan versi diri yang cukup baik untuk diterima, tetapi tentang mengingat siapa kita sebelum dunia memberitahu siapa yang seharusnya kita jadi. Di balik segala pencapaian, rutinitas, dan pencitraan, banyak dari kita diam-diam merasa seperti sedang memainkan peran dalam naskah yang tidak pernah kita tulis. Kita tersenyum, menyesuaikan diri, berusaha cukup, namun tetap merasa hampa. Mengapa? Karena jiwa kita rindu pulang ke keaslian. Hidup impian bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan napas terengah. Ia menunggu di balik 3 gerbang batin, yaitu otentisitas, kesejajaran, dan sikap. Ketiganya bukan sekadar konsep spiritual, melainkan kunci praktis yang bisa membuka pintu menuju kehidupan yang terasa utuh, bermakna, dan benar-benar milik kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak sekadar berubah, kita pulang. Dan dalam proses pulang itu, ada kebebasan yang tak ternilai. Ada arah baru yang mengalir dengan alami, dan ada keberanian yang selama ini bersemayam dalam diam, menunggu kita untuk benar-benar hidup. Sejak kecil, kita belajar bahwa untuk dicintai, kita harus menjadi sesuatu yang disukai. Kita mengamati respons orang-orang di sekitar, orang tua, guru, teman, bahkan orang asing. Dan perlahan, tanpa sadar, kita mulai membentuk versi diri yang aman. Versi yang tidak terlalu ribut, tidak terlalu aneh, tidak terlalu jujur. Kita pakai topeng, bukan karena ingin menipu, tapi karena kita ingin diterima. Namun, semakin lama kita mengenakan topeng itu, semakin kita lupa wajah sejati di baliknya. Kita menjadi mahir beradaptasi, namun kehilangan rasa siapa sebenarnya diri kita. Di balik topeng itu, sering kali tersembunyi luka yang belum sembuh. Mungkin pernah satu kali kita tertawa terlalu keras dan dipandang aneh. Atau kita menyuarakan isi hati, lalu ditertawakan. Sedikit demi sedikit, bagian-bagian otentik dari diri kita mulai kita sembunyikan. Bukan karena kita malu, tapi karena kita terluka. Dan luka itu membisikkan pesan, jika kamu tunjukkan siapa dirimu, kamu akan disakiti. Akibatnya, kita menyesuaikan diri, membungkam ekspresi, dan menahan cahaya yang seharusnya kita pancarkan ke dunia. Namun inilah ironi yang menyakitkan, meski kita sudah menyesuaikan diri, kritik tetap datang. Kita berubah agar tidak dikritik, lalu tetap disalahpahami. Kita meredam keunikan agar tidak dikucilkan, namun tetap merasa terasing. Dari sini kita mulai melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Masalahnya bukan pada siapa kita, tapi pada ekspektasi yang tidak pernah bisa kita penuhi. Maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana agar aku disukai, tapi berubah menjadi, siapa aku jika aku berhenti mencoba menyenangkan semua orang? Menjadi bukan diri sendiri bukan hanya membuat kita lelah secara emosional, tapi juga menguras energi kehidupan. Seperti menyeret rantai yang berat, kita menghabiskan tenaga untuk mempertahankan citra yang tidak pernah terasa benar. Kita ragu melangkah, takut salah, selalu waspada. Energi yang seharusnya bisa digunakan untuk mencipta, bermimpi, dan mencintai, malah habis untuk mempertahankan peran yang tidak membahagiakan. Kita mungkin tampak tenang dari luar, tapi di dalam ada keletihan yang tak bisa dijelaskan. Namun saat kita mulai kembali, pelan-pelan, ke jati diri yang sejati, ada kelegaan yang tak bisa dibeli. Kita tidak lagi perlu menjelaskan siapa kita. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu. Kita hanya ada, dan itu cukup. Menjadi otentik bukan berarti menjadi sempurna, melainkan menjadi utuh. Dan dalam keutuhan itu, kita menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh validasi luar. Kita menjadi lebih ringan, lebih jujur, lebih hidup. Dan dari tempat itulah, pintu menuju kehidupan impian mulai terbuka, bukan karena kita mencarinya, tapi karena kita akhirnya hadir sepenuhnya. Kehidupan tidak pernah diam. Ia terus bergerak, berubah, dan mencerminkan. Tanpa kita sadari, setiap momen adalah cermin dari sesuatu yang sedang kita pancarkan. Entah itu rasa syukur, ketakutan, harapan, atau luka.
Yang sering luput kita sadari adalah, kita selalu dalam keadaan selaras. Pertanyaannya bukan apakah kita selaras, tapi dengan apa kita sedang selaras. Apakah kita selaras dengan rasa tidak berdaya, atau dengan versi diri yang sudah hidup dalam impian yang kita dambakan? Realitas yang kita alami bukanlah kebetulan, melainkan refleksi dari frekuensi batin yang paling konsisten kita pancarkan. Seringkali kita menunggu momen besar untuk merasa hidup, yaitu keberhasilan, perubahan, lompatan besar. Tapi justru kehidupan dibentuk dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Cara kita membuka mata di pagi hari, apa yang kita konsumsi, bukan hanya makanan, tapi juga pikiran. Apakah kita memilih layar atau langit? Apakah kita hadir dalam percakapan, atau hanya menunggu giliran bicara? Rutinitas harian adalah penunjuk arah. Apakah kita bergerak mendekat atau menjauh dari kehidupan yang kita inginkan? Setiap keputusan mikro membentuk lanskap makro. Banyak dari kita telah lama memiliki impian yang indah dalam pikiran. Namun pertanyaannya, apakah tindakan kita mencerminkan impian itu? Jika ingin hidup damai, tapi hari-hari kita dipenuhi reaktif dan tergesa, ada celah antara niat dan aksi. Kesejajaran bukan terjadi di angan-angan, tapi di langkah nyata. Ia bukan hanya tentang berpikir positif, tapi tentang bertindak dalam arah yang sejalan dengan suara hati. Kadang itu berarti berkata tidak, kadang berarti keluar dari pola lama. Tapi dalam keberanian untuk bertindak selaras, kita menciptakan realitas yang lebih jujur. Setiap perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil yang berbeda dari kebiasaan lama. Tapi langkah ini jarang terasa nyaman. Ia mengundang kita untuk menembus ketakutan, keluar dari zona aman, dan memulai sesuatu yang belum tentu berhasil. Namun justru di sanalah kekuatan kita terbangun. Ketika kita berani menjawab panggilan untuk bertindak berbeda, meski sedikit, meski tidak sempurna, kita sedang membentuk normal baru yang lebih dekat dengan kehidupan impian. Dalam keberanian itulah, hidup mulai merespons. Kita bisa berniat sekuat apapun, namun jika pikiran bawah sadar menyimpan pola lama, kita akan terus kembali ke siklus yang sama. Disinilah pentingnya menyelam ke dalam, melihat kepercayaan lama yang membatasi, merangkul luka yang belum selesai, dan perlahan melepaskannya. Menyelaraskan bukan berarti menghapus masa lalu, tapi mereprogram hubungan kita dengannya. Saat energi batin dan pikiran bawah sadar mulai sinkron dengan niat tertinggi kita, pergerakan hidup menjadi jauh lebih ringan, mengalir, dan terasa tepat. Setiap detik adalah persimpangan. Kita selalu dihadapkan pada pilihan, sekecil apapun itu, mengulang pola lama, atau memilih sesuatu yang lebih sejajar dengan siapa kita ingin jadi. Kita bukan korban masa lalu, melainkan arsitek masa depan. Dan masa depan itu tidak dibangun dari lompatan besar, tapi dari serangkaian keputusan kecil yang kita buat hari ini. Kesejajaran bukan sesuatu yang terjadi secara instan, tapi ia adalah praktek harian yang memanggil kita untuk hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih terarah. Ketika kita mulai hidup selaras, pikiran, perasaan, tindakan, dan lingkungan bergema dalam satu nada, hidup tidak lagi terasa seperti pertarungan. Ia menjadi tarian. Sebuah gerakan anggun menuju versi terbaik dari diri kita, yang selama ini telah menunggu untuk diwujudkan. Kita mungkin tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan disinilah letak kekuatan terbesar kita, pada sikap yang kita ambil saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Mengeluh adalah reaksi yang terasa manusiawi, bahkan melegakan sesaat. Tapi mengeluh berkepanjangan ibarat menanam akar di tanah ketidakberdayaan. Ia menahan kita dalam pola lama, membuat kita merasa seperti korban. Padahal, setiap kali kita berhenti mengeluh dan mulai bertanya, apa yang bisa aku ubah dari dalam diriku? Kita mengambil kembali kemudi hidup kita. Kita sering lupa bahwa energi itu menular. Seperti bunga yang tidak bisa mekar dalam tanah yang tercemar, kita pun sulit tumbuh dalam lingkungan yang terus-menerus meragukan, mengecilkan, atau menertawakan impian kita.
Orang-orang di sekitar bukan sekadar pengisi waktu, mereka adalah pantulan energi yang membentuk cara kita melihat dunia dan diri sendiri. Kita mungkin mencintai mereka, tapi jika terus berada dalam lingkungan yang melemahkan, kita perlahan kehilangan arah. Maka penting untuk bertanya dengan jujur, apakah mereka membesarkan jiwaku atau malah membuatku mengecil? Kabar baiknya, dalam era sekarang, kita bisa menciptakan ulang ekosistem sosial tanpa harus menunggu orang-orang sekitar berubah. Buku, podcast, video, mentor virtual, semua bisa menjadi sahabat jiwa yang memperluas perspektif dan membakar semangat kita kembali. Saat tubuh kita berada di tempat yang sama, tapi pikiran kita dikelilingi oleh kebijaksanaan dan inspirasi, kita menciptakan dunia dalam dunia. Ini bukan tentang menghindari realita, tapi tentang memperkuat fondasi batin, agar ketika kita kembali menghadapi dunia luar, kita hadir dengan energi yang lebih utuh dan penuh. Menjaga batas bukan berarti membenci, menjaga jarak bukan berarti sombong. Ini adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kita bisa tetap mencintai orang tanpa harus menyerahkan seluruh ruang batin kita untuk dikacaukan oleh drama atau energi yang tidak selaras. Kadang, yang kita butuhkan bukan perdebatan, tapi ketenangan. Kita bisa memilih diam, tanpa merasa kalah. Kita bisa memilih mundur, tanpa merasa bersalah. Dalam keheningan yang kita ciptakan itu, kita menemukan kembali pusat diri, tempat di mana arah hidup kita ditentukan, bukan oleh keadaan luar, tapi oleh sikap dalam yang jernih dan sadar. Sikap bukan sekadar cara kita melihat hidup, ia adalah kompas yang menentukan kemana kita melangkah. Bahkan ketika kita sudah otentik dan sejajar dengan impian kita, tanpa sikap yang mendukung, kita bisa tersesat dalam arus keraguan dan kebisingan luar. Maka, peliharalah sikap seperti kita memelihara api kecil, beri ruang, beri oksigen, dan lindungi dari angin negatif. Sebab dari sikap yang tepat, lahir tindakan yang kuat. Dan dari tindakan yang kuat, terbentuk kehidupan yang benar-benar kita pilih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.